pembahasan berikut di kitab Al-Hikam ini adalah penjelasan tentang materi kedua. Ya, jadi itu. Oke. Al-asbab, terus al-tajrid, terus syahwat, terus hawa nafsu, terus terakhir al-asbab apa ya? Sebab akibat. Udahan al-asbab Akibat. sebab akibat boleh. Posisi satu udahan gitu. Posisi di dunia. Contoh misalkan profesi pedagang itu adalah asbab. Lalu at-tajrid itu adalah apa? Murnian jiwa. Murnian jiwa. Kalau istilah Syekh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, tazkiyatun nafas. Syahwat, pasukan syahwat, tapi Kecintaan dunia. Perhiasan dunia. Oke, perhiasan dunia. Apa namanya? Kecenderungan pada materi atau dunia. Nah, syahwat dan hawa nafsu atau nafsu ini menurut Syekh Imam Ibnu Athaillah ya. Beda bagi pendapat ulama-ulama tasawuf lain. Hawa nafsu, nabi. Ingin disanjungi jabatannya, Tapi istilah keuraian. kecenderungan pada yang non material seperti disanjung, terkagumi, terhormati, paling berilmu, paling taat, paling suci, paling saleh, paling peju, dan lain sebagainya. Berarti ini adalah permasalahan jasmani, ini permasalahan rohani. Nah, himmah, Abi, ya, keinginan yang tinggi menuju Allah, keinginan menuju iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minal syahwatil khafiyah. Keinginanmu pada tajrid, pemurnian jiwa, padahal Allah telah menempatkanmu pada posisi asbab, maka itu adalah syahwat yang sama, syahwatul khafiyah. Lalu yang kedua adalah iradatuka, apa? Kebalikan dengan sini. Iradatuka al-asbab ma'a iqamatillah wa iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Keinginanmu untuk turun pada asbab, sementara posisi yang sudah diberikan oleh Allah adalah tajrid, sudah memiliki kemurnian jiwa, maka itu adalah apa? Kejatuhan himmah. Itu kejatuhan himmah yang sangat tinggi, maka merugilah itu. Ini pembahasan kedua dengan kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Jadi al-asbab kuncinya adalah al-asbab, at-tajrid, syahwat, terus hawa nafsu, terus himmah. Ini harus tahu nih. Betul-betul terpahami kita. Syahwat ini kan kecenderungan kepada masalah material, makan, minum, pakaian, hubungan suami istri.
yang terlalu berlebihan. Hawa nafsu itu adalah kecenderungan kepada non material, yaitu kepingin disanjung-sanjung, kepingin dihormati, ingin dianggap paling berilmu, kepingin dianggap paling ikhlas dan lain sebagainya. Kalau himmah itu adalah keinginan menuju Allah. Nah, mungkin ini kita perjelas balik di dalam kajian bagian sakatelu oleh kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Cara hapus nih kita. Jadi yang kita selaku keyakinan ini adalah bahwa Allah itu bersifat qudrah dan iradah. Allah nikah berkuasa atas semua yang ada di alam, berkuasa atas apa yang ada di diri kita. Itu qudrahnya Allah. Lalu yang kedua, iradahnya Allah. Iradahnya Allah itu keinginannya Allah Ta'ala. Itu adalah mencakup semua yang dikehendaki oleh manusia. Nah, ini kita penting pembahasan kitab Al-Hikam Sakatelu bahwa sesungguhnya bukanlah diri kita yang berkehendak untuk menempuh satu jalan, melainkan dialah yang berkehendak. Maka di situ dicantumkan oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah ada dua surah di situ, yaitu surah At-Takwir ayat 29 dan surah Al-Insan ayat 30. Surah pertama surat At-Takwir ayat 29 adalah ma tasa'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kamu yang berkehendak untuk menempuh jalan itu, melainkan Allah lah yang memiliki kehendak. Siapa Allah yang memiliki kehendak itu? Yaitu Rabbul Alamin. Dialah pencipta daripada alam semesta. Lalu surah yang berikutnya adalah sama, lalu akhirnya beda. Ma tasa'una illa ayyasha Allah innallaha alimun hakim. Tidaklah kamu yang berkehendak untuk menempuh jalan itu, melainkan itu kehendak Allah, atau tanpa kehendak Allah tidak bisa. Maka sesungguhnya Allah itu maha berilmu lagi maha bijaksana. Nah, ini dalil-dalil yang dipakai oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah. Lalu apa pembahasannya di situ? Pembahasannya adalah Ibnu Athaillah itu memperingati para pelaku suluk, menempuh jalan suluk. Jadi ada orang yang sangat berhasrat untuk mendapatkan atau mencapai satu titik status di dalam thariqahnya atau di dalam beribadahnya. Padahal yang ia inginkan itu belum tentu Allah inginkan. Karena untuk sampai kepada makom-makom tertentu itu haruslah di situ ada ketentuan takdir. Jadi takdir Allah lah yang membuat orang itu akan sampai di makom-makom tertentu, bukan atas dasar riyadhah yang dilakukan oleh para penempuh suluk ini, salih. Nah, ini kan. Jadi waktu posisi ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa sawabiqul himmah, ini kunci, kata kunci sawabik, terus lagi-lagi himmah. Beliau menyebut himmah, sawabiqul himmah.
la tahrikul aswarul aqdar. Keinginanmu yang kuat, himmah baru Nabi, himmah baru Nabi. Keinginanmu yang kuat menuju Allah, sawabikul himmah la tahriku. Sawabikul himmah, keinginan yang kuat menuju Allah. Sawabikul himmah la tahrikul aswar aqdar. Tidak akan mampu untuk sampai tanpa ada di situ kadar-kadar Allah. Nah, itu kadar-kadar Allah. Kadar Allah. Tidak akan mampu menyibak tirai kadar-kadar Allah. Sawabikul himmah la tuhrikul aswarul aqdar. Keinginanmu yang sangat kuat untuk menuju Allah tidaklah akan mampu menyibak tirai-tirai kadar. Kadar di sini berarti takdir. Jadi lagi-lagi Syekh Imam Ibnu Athaillah mengatakan sawabik. Nabi arti musabaqah tilawatil Quran. Nah, itu atau fastabiqul khairat. Nah, itu ini. Sabaqah itu berarti perlombaan, tapi juga berarti keinginan yang kuat. Nah, itu arti sawabik, asal kata sabaqah. Jadi kalau fastabiqul khairat berarti berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kalau musabaqah tilawatil Quran, perlombaan di dalam tilawatil Quran. Nah, di sini Syekh Ibnu Athaillah mengatakan sawabiqul himmah. Keinginanmu untuk menuju Allah itu tidaklah mampu menyibak tirai-tirai kadar Allah. Artinya bahwa keinginan kita untuk menjadi soleh, keinginan kita untuk menjadi takwa, keinginan kita untuk menjadi apalah derajatnya itu sebetulnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di situ seakan-akan Syekh Ibnu Athaillah berpesan bahwa janganlah terlalu berhawa nafsu di dalam sulukmu. Karena yang engkau inginkan itu belum tentu itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena status derajat apapun kita di dalam beribadah, menjalankan agama itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada pembahasan kita yang awal itu adalah apa? Min alamati i'timadil amal, ciri-ciri orang yang menggantungkan harapan kepada perbuatannya itu adalah nuqsanur raja inda wujudiz zalali. Nah, ini kan pembahasan pertama dari kitab Al-Hikam. Jadi ciri-ciri orang yang menyandarkan harapannya kepada apa yang ia perbuat itu adalah nuqsanur raja inda wujudiz zalali. Sedikit sekali pengharapannya terhadap rahmat Allah di sisi wujud-wujud yang fana, wujud-wujud yang tidak kekal. Sholat itu kita harapkan akan membuat kita menjadi orang bertakwa. Tidak, sholat itu wujuduz zalali. Dia akan selesai juga sholat itu. Maka yang seharusnya adalah kita sandarkan harapan itu kepada rahmat Allah yang tidak akan pernah musnah. Nah, itu dia. Adapun sholat kita, ibadah kita itu adalah thariqahnya, jalannya untuk menjemput rahmat Allah. Jadi harapan itu tidak disandarkan kepada
apa yang kita perbuat. Mentang-mentang mampu zikir 1000 dalam sehari, terus di situ sudah menyatakan diri, aku paling luwih tak berzikir, aku paling rapat dengan Allah, tak, tidak. Itu berarti orang beribadah dengan hawa nafsu. Sementara dikatakan oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa sawabiqul himmah la tahrikul aswarul aqdar. Jadi keinginanmu yang sangat tinggi terhadap untuk menuju Allah itu tidak akan mampu menyibak tirai-tirai ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena status kita itu memang sudah ditentukan. Mau jadi wali itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan karomah itu sudah ketentuan Allah, bukan dari hasil zikirnya, bukan dari hasil puasanya, tapi dari hasil rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya ampun, sering diserius menulalu entang dewah beribadah, mabuk, berzina, maling, tapi dalam sekejap dia berubah menjadi orang yang sangat saleh. Allah menakdirkan dia. Itu nabiarana tetap sembahyang, tetap puasa, terus zakat. Toh ternyata masih ada kemunafikan di dalam diri, di kalbu, merasa paling pintar, paling alim, paling tahu, kan, status sosial paling sugih gitu. Padahal sembahyang. Itu berarti Allah belum memberikan hidayah ke dalam kalbu kita. Ya ampun, kembali kepada kajian kita yang dulu bahwa di dalam kita menilai memandang orang ini haruslah tetap menempatkan diri paling hina. Ini harus kami ulang. Berdaya sebagai anak kode, maka di dalam diri ini harus mengatakan bahwa nia masih sedih tentang gawe dosa. Sementara aku tak berumur meni, luwih tentang gawe dosa. Maka dia lebih mulia anak kecil itu dibandingkan saya. Berdaya sebagai dengan saya lebih tua, lebih linsir, maka kita mengatakan saya lebih hina. Dia lebih banyak beribadah dari saya karena umurnya sudah lebih tua. Sementara umur saya masih segini. Sedikit sekali saya beribadah. Berdaya sebagai dengan bergelimangan dosa, bergelimangan maksiat, pemabuk, berzina, maling, rentenir, tetap mengatakan saya tidak tahu dalam keadaan apa Allah memanggilnya. Mungkin dalam keadaan dia bertaubat, benar-benar bertaubat, maka dia akan selamat. Sementara saya, walaupun rajin sembahyang, rajin puasa, rajin berzakat, tidak ketahuan, dia kan ketembe Allah akan memanggil saya pulang. Mungkin dia kan terhilang, gawe dosa, di situ Allah akan memanggil kita pulang. Di situ. Udah itu bagian dengan saat menumuni tetap memposisikan diri sebagai yang lebih hina daripada orang lain. Jadi saya ulang sedikit ini bahwa apapun yang kita kehendaki itu janganlah terlalu kita harapkan untuk bisa kita gapai, karena pada dasarnya, pada hakikatnya yang berkehendak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma tasa'u na illa ayyasha Allah Rabbul alamin. Tidaklah kamu berkeinginan, punya kemampuan untuk berkeinginan untuk melalui jalan itu, tapi itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, yaitu Tuhan pencipta bagi alam semesta. Lalu yang kedua adalah di dalam surat Al-Insan dengan ma tasa'una illa ayyasha Allah innallaha alimun hakim. Tidaklah kamu yang berkehendak memiliki kehendak, melainkan semuanya adalah kehendak Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini perlu digarisbawahi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Seberhasrat-hasrat apapun kita di dalam menyempuh suluk, kepingin menjadi orang baik, itu
Yang lebih tahu tentang diri kita itu saya, Allah. Karena Allah yang menciptakan kita. Maka apapun ketentuan Allah pada diri kita, itu adalah kebijaksanaannya Allah. Itu yang pertama. Innallaha alimun hakim. Bahwa yang paling mengetahui diri kita itu adalah Allah yang menciptakan kita. Maka posisi apapun yang Allah tempatkan itu adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita. Yang kedua, makna atau hikmah dari ayat ini adalah orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu hendaknya dia bijaksana. Karena Allah sendiri maha mengetahui, tapi Allah juga adalah maha bijaksana. Lalu kita yang dipercikkan sifat ilmunya Allah, maka pun harus digandengi dengan sifat bijaksana. Jadi lamun dengan berilmu, mun ketahui ilmu pengetahuan, lagu endek bijaksana, masih tetap anggap dengan lain no rendah, dia lebih mulia. Lamun endek aku jendek sah, endek kebenaran, yang endek bagus lah. Maka itu dia belum berilmu. Itu adalah orang jahil. Kenapa dikatakan jahil? Karena masih ada penyakit ujub, penyakit munafik, penyakit takabur, penyakit riya, penyakit sum'ah di dalam qalbunya. Itu yang disebut di dalam surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bahkan lamun enung den tawar, den betul-betul sadari karena kurang muhasabah nafsiyahnya, maka itu akan menjadi lebih bahaya lagi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 7, sebelum ini ke surat Al-Baqarah ayat 10. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun alim. Maka Allah tutup rapat-rapat hatinya. Allah pun tutup rapat-rapat pendengarannya. Allah pun tutup rapat-rapat penglihatannya. Jadi kalau kalbu ditutup, dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara penyakit kemunafikan arak di dalam kalbu, berarti dia tahu subur hidayah, dia tahu tamu. Saya kembali pendengaran dan penglihatan sudah ditutup oleh Allah, maka tetap dia akan berada di dalam kefasikan. Nah, itu dia. Maka yang berilmu haruslah bijaksana, karena Allah menegaskan dirinya demikian. Innallaha alimun hakim. Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dalam bahasa kita ni kita ilmu pari. Semakin dia berisi, maka semakin dia merunduk. Lagu lamun dengan aperan sebaliknya, lamun dia berisi, ia tetap tegak. Nah, itu ciri sebetulnya. Dengan saat berisi, mesti dia merunduk. Lamun dia berisi, berarti tetap tegak. Marah parisa, peseng apa dan dia di sini. Terus gitu. Maka kita yang memiliki penyakit-penyakit kalbu yang demikian, maka haruslah kita memiliki himmah, keinginan yang kuat untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, yang menentukan himmah kita itu adalah qadar-qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak memiliki kuasa, karena kudrah iradahnya Tuhan itu mutlak berlaku bagi semua makhluknya. Yang simpulkan ini pembahasan sakatelu, bagian sakatelu dari kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu bahwa di situ temanya sebetulnya adalah qadar-qadar dan himmah. Jadi
posisi kita apapun itu bukanlah karena perjuangan atau keinginan kita, tapi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sandarkan harapan natijah, nilai atau hasil yang didapat dari apa yang kita amalkan atau apa yang kita perbuat. Tapi jadikan ibadah amaliyah kita itu adalah sebagai thariqahnya, sebagai wasilahnya, sebagai babil wasilah, pintu wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawabikul himmah la tahrikul aswarul aqdar. Maka keinginanmu yang sangat tinggi itu tidaklah mampu untuk menyibak tirai-tirai daripada kadar-kadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus dihayati oleh para penempuh jalan sunyi. Jadi dendeng berhasrat lalu karena ini. Maka seorang guru, seorang mursyid haruslah sudah memberikan pandangan tentang ini kepada murid-muridnya, gitu, sehingga tidak kecewa dalam murid. Kalau isam kesaksian, kita tahu orang-orang ini sudah menempuh jalan thariqah, tapi secara akhlak masih jauh. Itu yang harus dia sadari. Jangan-jangan dia gagal di dalam menempuh itu. Kenapa gagal? Karena dia menyandarkan perjalanan taqarrub ilallahnya itu kepada amalnya, bukan kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah ciri. Jadi namun arah kait dengan waktu ketahun dia menempuh jalur thariqah, bahkan dia sudah nabiarannya lataif, tapi dari segi akhlaknya masih, maka itu adalah gagal total. Kenapa bisa gagal total? Ya, kembali harus mengkaji ini. Jangan-jangan hasratnya terlalu tinggi dan harapannya itu disandarkan kepada amalnya, bukan disandarkan kepada rahmat Allah. Ya, di situ ada ketentuan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pun sangat penting kitab Al-Hikam ini dipelajari oleh para penempuh jalan tasawuf atau jalan thariqah atau kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita dan kita pun mendapatkan ahwal al-warid as-sarirah dari apa-apa yang kita pelajari dari Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya. Sila kengiring hadiahin Fatihah khusus di Pak Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.